Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulie Nursabila, di mana pada video kali ini kita akan membahas terkait analisis magnet. Studi tentang sifat dan perilaku bahan magnet dan bagaimana mereka berinteraksi dengan medan magnet dikenal sebagai analisis magnet. Perilaku bahan magnetik dalam medan magnet luar menentukan klasifikasi bahan magnetik, yaitu diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Salah satu metode penting dalam analisis magnet adalah menggunakan Magnetic Suspension Balance atau MSB, yang memungkinkan penimbangan objek tanpa kontak langsung. MSB bekerja dengan prinsip levitasi magnetik, di mana magnet permanen dan elektromagnet berinteraksi satu sama lain melalui medan magnetik untuk menopang objek yang akan dianalisis. Penggunaan MSB dalam analisis magnet memberikan keuntungan karena dapat mengurangi potensi kontaminasi dan memungkinkan pengukuran dalam kondisi lingkungan yang beragam, sehingga memberikan hasil yang andal dan akurat untuk penelitian ilmiah dan industri. Dalam analisis magnet, faktor koreksi diamagnetik mengacu pada perubahan yang diperlukan untuk mengukur sifat magnetik suatu bahan untuk menghilangkan efek diamagnetik yang disebabkan oleh struktur dasar material atau komponen non-magnetik di dalamnya. Dalam hal ini, diamagnetisme adalah sifat di mana suatu bahan menunjukkan penolakan lemah terhadap medan magnet eksternal. Faktor koreksi ini sangat penting untuk mendapatkan hasil eksperimen magnetik yang akurat dan untuk membuat kesimpulan yang tepat tentang sifat magnetik suatu bahan. Dalam video kali ini, sebelum kita ke pengolahan data dari MSB, kita akan memindahkan data dan membuat kalkulator faktor koreksi diamagnetik. Untuk referensi nilai faktor koreksi diamagnetik dari setiap kation, anion, dan ligan, kita mengambil dari referensi jurnal. Nah, di sini telah tercantum ya teman-teman untuk data faktor koreksi diamagnetik untuk kation, kemudian ada anion, ligan, dan larutan untuk kristalisasi. Kita pertama akan memindahkan data dari faktor koreksi diamagnetik untuk kation. Yang ini ya teman-teman, kita blok semuanya. Kemudian kita copy dan kita pindahkan ke Microsoft Excel. Tetapi untuk mempastekan data dari yang telah kita copy sebelumnya, di sini kita pakai copy yang pas spesial ya teman-teman, yang ini. Kemudian kita pilih Unicode Text. Oke. Nah, karena di sini masih berantakan ya teman-teman, yang sebelah sininya kita pindahkan saja secara manual untuk menjadi dalam satu kolom di bawah sini. Kemudian kita tambahkan judulnya di sini untuk data kation dan di sini untuk nilainya. Setelah dalam satu kolom seperti ini, kita ubah ya teman-teman. Di sini kan untuk minusnya itu masih memakai minus yang panjang. Nah, kita replace aja pakai minus yang biasa gitu, yang pendek. Di find and replace atau Ctrl F untuk lebih cepatnya. Kemudian di find what-nya kita klik yang kita copy untuk minus yang panjangnya, kemudian di replace dengan minus yang pendek. Kemudian replace all. Nah, di sini kita sudah mengganti untuk semua tanda minusnya teman-teman, dan kemudian di sini kan untuk tanda komanya itu masih menggunakan titik ya teman-teman. Hal yang sama juga kita ubah, Ctrl F kemudian replace, find what-nya kita ketik titik dan kita ubah menjadi koma di sini, kemudian replace. Nah, jadi sudah terubah semuanya teman-teman, dan kemudian untuk yang terdapat huruf seperti ini kita hapus secara manual saja karena tidak banyak data yang ada hurufnya gitu teman-teman. Jadi secara manual juga kita bisa.
Nah, di sini datanya sudah rapi ya teman-teman, dan untuk selanjutnya, untuk data anion dan ligan, kita copy dan pastekan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, ini adalah data yang telah dirapihkan ya teman-teman. Untuk yang ini adalah data kation, yang ini data anion, dan ini untuk data ligannya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kalkulator X-alpha atau XD atau faktor koreksi diamagnetiknya dari senyawa yang akan kita analisis, yaitu senyawa ferroamonium sulfat dengan rumus kimia NH4 2 kali FeSO4 2 kali 6H2O. Caranya yaitu di sini kita ketik kation untuk data kation, yang keduanya anion, kemudian ligan, dan yang terakhirnya kation lagi, karena dalam senyawa ferroamonium sulfat ini kationnya ada 2 ya teman-teman. Kemudian di sini kita untuk dapat memilih dari data kation, anion, dan ligannya secara otomatis, kita klik di kationnya, kemudian ke data, dan kita klik data validation, dimana di sininya kita ubah ke list, dan source-nya di sini kita drag dari yang data kationnya saja dari atas sampai bawah. Oke. Hal yang sama juga kita lakukan kepada data anion, ligan, dan kation yang terakhir, yang kedua. Kemudian selanjutnya untuk nilainya di sini kita peroleh dengan rumus VLOOKUP ya teman-teman. Yang ini, kemudian kita klik di kolom kationnya, titik koma, kemudian kita blok untuk data kation dan nilainya ya, semuanya teman-teman. Seperti ini. Kemudian titik koma, 2 titik koma 0, kemudian tutup kurung. Nah, di sini untuk nilai dari kationnya ini belum terdeteksi ya teman-teman, karena kita belum memilih jenis kation apa yang akan kita gunakan gitu. Dan untuk baris yang anion, ligan, dan kation yang kedua pun kita lakukan hal yang sama. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian misal kita akan mengecek kationnya itu ke Al3+. Nah, di sini langsung ketemu ya teman-teman, di mana nilai untuk faktor koreksi diamagnetiknya itu sebesar -2, dan ini sesuai dengan tabel kation yang di sini Al3+, nilainya itu -2. Kemudian yang anionnya misal kita ubah menjadi ASO43-. Nah, di sini juga langsung muncul ya di sini. Untuk nilai faktor koreksinya itu sebesar -60 yang ini. Nah, kemudian kita langsung saja ke senyawa yang akan kita analisis ya teman-teman, di mana senyawanya itu senyawa ferroamonium sulfat atau NH4 2 kali FeSO4 2 kali 6H2O. Yang mana kationnya di sini kita ada NH4 ya teman-teman. Untuk kationnya kita cari di sini. Untuk NH4-nya yang di sini NH4+, kemudian untuk anionnya di sini kita ada SO42-, kemudian ligannya kita ada H2O, dan untuk kation yang keduanya kita ada Fe2+. Nah, di sini sudah muncul semua ya teman-teman untuk nilai faktor koreksinya. Nah, untuk jumlahnya, untuk NH4+ ini, kation NH4+, itu ada sebanyak 2, sesuai rumus molekulnya teman-teman. Kemudian SO42-nya juga ada 2, kemudian H2O-nya ada sebanyak 6, kemudian Fe-nya ada 1. Nah, untuk totalnya di sini, kita menggunakan rumus tinggal dikalikan ya teman-teman untuk nilainya, kemudian dikali dengan jumlahnya. Kemudian kita drag untuk data anion, ligan, dan kation yang keduanya. Nah, di sini sudah tercantum ya teman-teman untuk totalnya. Nah, untuk jumlahnya di sini kita menggunakan rumus sum.
kemudian kita blok yang ini, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini sudah tercantum ya teman-teman bahwa jumlah dari faktor koreksi diamagnetik dari senyawa ferroamonium sulfat itu sebesar minus 197,8. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk data pengolahan dari MSB selanjutnya ada di part berikutnya ya. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.